Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran pagi ini kita buka dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga nanti apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita semua, baik dunia maupun akhirat. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Di antaranya yaitu ikhtiar. Nah, ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Secara istilah ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Nah, orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Nah, dalil tentang ikhtiar ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang pada diri mereka sendiri. Di sini sangatlah jelas Allah berfirman bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu keadaan seorang hamba jika hamba tidak merubah dirinya sendiri. Oleh karenanya, kita sebagai siswa, kita mempunyai cita-cita. Misalnya kita ingin menjadi seorang dokter, maka kita harus berusaha untuk mencapai tahapan menjadi seorang dokter dengan cara belajar yang rajin, ikhtiar, dengan cara yang ayat kedua yaitu fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dengan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Lah, di sini bisa kita lihat bahwasannya Allah memerintahkan kita semua sebagai manusia untuk beribadah, misalnya sholat, puasa dan lain-lain. Tapi di sini juga Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar menjemput rezeki yang Allah berikan. Jadi kita harus melakukan secara seimbang kedua-duanya, yaitu beribadah, berdoa, misalnya sholat dan lain-lain, tapi juga kita berikhtiar, bekerja. Misalnya kita sebagai seorang pelajar, jika kita ingin mendapatkan nilai yang baik, maka kita harus rajin belajar, menyimak buku, mempelajari apa yang telah diberikan oleh ibu bapak guru. Jangan hanya diam aja, wis aku berdoa aja, aku minta pintar sama Allah, minta lulus dengan nilai yang baik, tetapi tanpa diiringi dengan ikhtiar, yaitu berusaha untuk belajar secara tekun dan rajin. Nah, dalam ikhtiar ini ada beberapa dampak positif, yaitu yang pertama, merasakan kepuasan batin karena telah berusaha dengan sekuat tenaga. Ini pasti jika seorang siswa
mempunyai nilai yang baik karena usahanya dengan belajar secara tekun, maka dia akan merasakan sebuah kepuasan batin. Lain halnya dengan seorang siswa, dia ingin mencapai nilai yang baik dan memang dia mendapatkan nilai yang baik, tapi dengan cara menyontek, maka dalam batinnya akan merasa tidak enak atau merasa tidak puas. Yang kedua yaitu dapat memberikan contoh teladan bagi orang lain dalam berusaha. Coba kita lihat di lingkungan sekitar kita, bahwasannya orang-orang yang sukses baik dalam berpendidikan maupun berdagang atau berbisnis dan berusaha, rata-rata mereka adalah seorang pekerja yang keras. Nah, ketika dicapai dengan cara ikhtiar kerja yang keras, dia bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya selama mencapai cita-citanya itu dengan perasaan yang bahagia. Dan itu juga menjadi contoh bagi kita semuanya bahwa sesuatu itu harus dicapai dengan kerja keras. Yang ketiga yaitu merasa puas sebab dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Lah di sini bisa kita ambil hikmah dari bekerja keras, yaitu orang-orang yang bekerja keras dan mereka berhasil, mereka akan berdiri tegak, mempunyai kepercayaan diri yang besar, bukan dengan cara meminta-minta. Yang selanjutnya yaitu terhindar dari sikap malas. Ini pasti orang yang mempunyai keinginan yang kuat, pekerja keras untuk mencapai apa yang dia tuju, maka dia akan tidak bermalas-malasan. Dia akan mengatur waktunya agar dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Yang terakhir yaitu tidak mudah putus asa, selalu berusaha memajukan usahanya. Nah, salah satu sifat atau dampak positif dari ikhtiar, mereka tidak mudah putus asa, walaupun kadangkala dalam suatu proses keberhasilan kita akan menghadapi rintangan atau hambatan. Ada saatnya gagal, namun dia tidak akan merasa putus asa atau menyerah. Dia akan tetap maju, tetap bangkit, tetap berusaha sampai pada apa yang dia inginkan atau dia tujukan. Nah, di samping ini dampak positif sifat ikhtiar, ada juga cara untuk membiasakan perilaku ikhtiar, yaitu misalnya berkemauan bekerja keras dalam mencapai suatu usaha, harapan dan cita-cita. Jadi ketika kita mempunyai cita-cita yang besar, mau jadi apapun, maka kita harus punya keinginan kuat atau keinginan atau kemauan yang keras untuk mencapainya, tidak berleha-leha, tidak bermalas-malasan. Yang kedua itu selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Biasanya orang-orang yang bekerja keras, mereka mempunyai semangat tinggi, baik dalam kegagalan ataupun dalam keberhasilan. Dia tidak akan menyerah ketika gagal. Yang keempat yaitu disiplin dan penuh tanggung jawab. Biasanya orang-orang yang berhasil ini, mereka mempunyai disiplin waktu yang ketat dan bertanggung jawab apa yang dia kerjakan. Tidak asal-asalan. Dia memanage bagaimana
cara untuk mencapai apa yang dia citakan. Misalnya memanage waktu, tenaga juga penting, tidak begadang yang tidak ada artinya. Dia akan memanage secara sungguh-sungguh baik waktu dan sebagainya. Yang kelima yaitu giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang-orang yang bekerja keras dan yang berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia lebih senang bekerja daripada meminta. Nah, kalian sebagai seorang pun bisa untuk meringankan beban orang tua. Kalian bisa sekarang banyak hal untuk mendapatkan uang dengan cara jualan secara online. Itu bisa kalian lakukan, tidak hanya mengharapkan uang saku dari orang tua. Di samping itu juga ketika kalian bekerja secara online, tentunya harus bisa mengatur waktu agar tidak mengganggu sekolah kalian. Yang terakhir yaitu rajin belajar, berlatih agar bisa meraih apa yang diinginkannya. Nah, karena kalian masih seorang pelajar, maka kalian juga dituntut untuk rajin belajar. Jangan sampai ketika kalian asik mendapatkan uang secara online, penghasilan secara online, lalu kalian bermalasan untuk belajar. Untuk apa belajar? Toh nanti juga tujuannya cari uang. Jangan berpikir seperti itu. Tapi kita harus berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting dalam semua aspek kehidupan, baik dalam berdagang, profesi apapun, itu membutuhkan pendidikan. Oleh karenanya, jangan lelah untuk rajin belajar dan berlatih agar bisa meraih apa yang diinginkannya. Nah, hanya itu anak-anakku sekalian yang bisa Ibu sampaikan tentang pelajaran hari ini, yaitu tentang ikhtiar. Baiklah, karena waktu sudah habis, kita tutup pelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita semua, dunia dan akhirat. Akhirnya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.